Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku kelas 7 yang baru diterima di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kudus ini, yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita semua telah diberikan bermacam-macam nikmat dan karunia-Nya, terutama karunia nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita semua bisa melaksanakan kegiatan MPLM di pagi hari ini. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada beliau Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kita semua bisa diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin, Allahumma amin. Saya ucapkan selamat kepada kalian karena telah diterima di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kudus ini. Tentunya di sini tidak mudah karena begitu banyak saingan, dan alhamdulillah kalianlah yang kemudian diterima dan tercatat menjadi siswa Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kudus ini. Itu adalah sesuatu yang sangat besar yang wajib disyukuri dan keren sekali. Anak-anakku, di sini kalian sudah menjadi siswa Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kudus, tentu harus mengenal, memahami, dan melaksanakan apa yang menjadi kegiatan, apa yang menjadi tugas, apa yang menjadi kewajiban kalian sebagai siswa Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kudus. Dan di sini Ibu akan menjelaskan dari seksi keagamaan tentang kegiatan keagamaan. Bahwasanya di sini kalian harus tahu, harus paham, harus mengenal tentang kegiatan keagamaan di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kudus ini. Tentu saja kegiatan keagamaan ini mengacu kepada visi dan misi madrasah, yang dimana visinya adalah terwujudnya madrasah yang berbudi pekerti mulia, berprestasi prima, dan berbudaya peduli lingkungan. Oleh karena itu di sini tujuan keagamaan atau tujuan dari kegiatan keagamaan di sini adalah jelas, untuk membentuk karakter siswa supaya memiliki akhlak yang mulia, baik secara spiritual maupun sosial. Di sini di dalam kegiatan keagamaan ini dibagi menjadi 3 kegiatan. Yang pertama, kegiatan harian. Tentu saja yang setiap hari harus kalian laksanakan. Untuk kegiatan harian ini, yang pertama kali ketika kalian masuk ke madrasah ini, mulai masuk gerbang, di sini kalian sudah harus melakukan aktivitas keagamaan sosial di sini, yaitu ada 5S. Di mana kalian di sini disambut oleh Bapak Ibu guru, kemudian kalian semua mulai dari masuk sudah harus menanamkan diri untuk memiliki 5S. Apa itu 5S? Ya, 5S adalah salam, salim, sapa, senyum, sopan, dan santun. Jadi kalian ketika masuk sudah harus
bersalaman, mengucapkan salam kepada Bapak Ibu guru, permisi untuk masuk ke Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kudus dengan izin, dengan ridhonya. Mudah-mudahan kalian akan diridhoi oleh Allah dalam menuntut ilmu. Tentu saja di dalam perbuatan kalian yang dimulai dari awal tadi dan diiringi dengan sikap-sikap yang mulia lainnya, tentu sopan dan santun di dalam menjaga pergaulan lingkungan bersama sivitas Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kudus yang lain, baik dengan temannya sendiri, dengan kakak-kakak kelas, karena kamu sekarang yang paling kecil harus tahu dan bisa menghormatinya. Tentu saja yang utama kepada Bapak Ibu guru, kepada para tenaga kependidikan, terutama kepada Bapak Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kudus, dan juga sampai kepada tukang kebersihan. Kemudian yang selanjutnya, setelah kalian di sini sudah melaksanakan 5S itu, sudah mengenal apa yang namanya 5S. Nah, kemudian kalian menuju ke kelas masing-masing. Di sini pada pagi hari ada kegiatan yang namanya kegiatan keagamaan pagi. Nah, di sini kegiatan keagamaan pagi apa saja yang dilakukan? Ketika kalian sudah masuk kelas ya, di sini memang untuk masuknya agak awal. Jadi jam 7 kurang 1/4 sudah harus berada di madrasah. Sehingga di sini kalian masuk kelas kemudian melaksanakan aktivitas yaitu sholat duha. Mudah-mudahan sudah membawa wudhu dari rumah. Begitu ya anak-anak, kalau belum, banyak tempat wudhunya di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kudus ini disediakan anak-anak untuk berwudhu. Jadi melaksanakan sholat duha. Setelah selesai dan semuanya sudah berkumpul dalam satu kelas secepatnya, dan juga Bapak Ibu wali kelas masing-masing dan guru pembimbing keagamaannya, baik guru pembimbing laki-laki dan guru pembimbing perempuan, kemudian di sini bersama guru pembimbing, anak-anak melaksanakan kegiatan keagamaan pagi yang tadi dimulai dengan sholat duha, kemudian dilanjutkan dengan membaca doa dan Asmaul Husna. Setelah selesai Asmaul Husna, kemudian kegiatan selanjutnya adalah melaksanakan tadarus. Tadarus di dalam satu kelas yang di sini sudah terbentuk bahwa untuk tadarusnya setiap anak nantinya punya khataman masing-masing, jadi bisa dibaca bersama-sama mulai dari juz pertama sampai juz 30 yang nantinya kalau sudah khatam akan dihatami di tiap-tiap kelas. Begitu anak-anak. Jadi setelah doa Asmaul Husna ada tadarus Al-Quran, dan setelah selesai tadarus Al-Quran kemudian ditutup dengan sholawat yang biasanya dengan sholawat Asmaul. Itu adalah kegiatan pagi. Dan untuk anak-anak yang udzur, maka di sini bagi anak-anak perempuan yang udzur ya, mohon maaf, di sini ada tempat tersendiri. Nanti ada kegiatannya yang namanya seneng sholawat. Di sana ada zikir sholawat yang di sini dibimbing oleh Bapak Muhammad Aslim MPDI. Kemudian kegiatan keagamaan siang, nanti anak-anak ada sholat duhur berjamaah. Jadi semua sivitas di madrasah ini, baik Bapak Kepala Madrasah, Bapak Ibu Guru, tenaga kependidikan, seluruh siswa-siswi menghentikan kegiatannya, kemudian melaksanakan sholat duhur bersama.
di mana yang laki-laki kemudian tempatnya di Masjid Nurul Wahdah MTSN 1 Kudus. Kemudian untuk anak-anak perempuan karena masjidnya belum cukup, jadi ditempatkan di ruang serbaguna yang begitu luas dan juga masih ditambah lagi di tempat atau ruang aula. Jadi itu anak-anak, sholat duhur berjamaah wajib bagi seluruh sivitas di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kudus. Dan terutama anak-anak kelas 7 ini harus mengerti, memahami, dan melaksanakan. Kemudian karena tadi pagi ada yang udzur juga, maka di sini juga yang udzur dikumpulkan, juga ditempatkan di ruang tertentu, dan di sini sudah ada ruang baru bahkan di ruang sanggar belajar. Ini tempatnya sungguh luar biasa cantik. Nanti anak-anak berada di sana untuk jamaah dzikir. Jadi anak-anak perempuan yang berhalangan atau udzur di sini nanti berkumpul di ruang sanggar belajar untuk melaksanakan jamaah dzikir bersama guru-guru pembimbing yang nanti terjadwalkan. Begitu ya anak-anak ya, harus dipahami. Berarti ada kegiatan jamaah sholat duhur dan jamaah dzikir. Nah, itu adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan setiap hari. Setiap hari secara terus-menerus. Dan harus kalian ketahui bahwa di sini kok kalian nanti sampai tidak melaksanakan, tentu di sini untuk memberikan pembelajaran kalian juga ada skornya. Jadi yang tidak melaksanakan sholat duhur di sini ada absen kelas masing-masing. Dan yang tidak melaksanakan ya nantinya ada skornya, dan ini akan berakibat di nilai KI 1 dan KI 2, yaitu tadi yang sudah dijelaskan Bu Hid pada awal tadi, bahwa di sini untuk membentuk karakter anak supaya memiliki sikap yang mulia, akhlakul karimah, baik secara spiritual maupun sosialnya. Kemudian di dalam kegiatan keagamaan ini juga ada kegiatan yang namanya kegiatan mingguan. Ini ada kegiatan khitobah. Jadi khitobah ini dilaksanakan 2 minggu sekali. Ini pembelajaran untuk kalian semua mengasah kemampuan, keterampilan supaya kalian nantinya menjadi siswa-siswi yang berkualitas, yang terampil, yang mumpuni. Nah, di sini berlatihlah di dalam khitobah nanti. Akan ada pembagian nanti. Ada anak-anak yang mungkin menjadi pembawa acaranya, anak-anak yang mengisi khitobahnya, ada anak yang mengisi pembacaan ayat suci Al-Qur'annya, ada anak yang juga mengisi untuk doanya. Jadi di sini kalian berlatih ya untuk menjadi anak-anak yang nantinya akan menjadi manusia yang berkualitas dan terampil tentunya. Itu adalah khitobah yang dilaksanakan 2 minggu sekali, dan kegiatan mingguan yang lainnya adalah untuk berlatih infak, sedekah, karena ini adalah perintah Allah yang kembalinya akan kepada kita, dan Allah sudah menjelaskan bahwa jaminannya adalah surga, di mana setiap kita memberikan sesuatu, satu nilainya akan digandakan oleh Allah minimal 10 kali lipat. Oleh karena itu di sini diajarkan untuk melatih diri kita, terbentuk karakter kita menjadi anak-anak yang mudah untuk memberikan infak kepada sesama kita. Maka di sini dilatih untuk infak amalan Jumat.
Di mana di sini nanti amalan-amalan itu juga akan kembali kepada siswa lagi untuk kita berniat sedekah jika ada anak yang sakit. Bahkan nanti ada infak juga tentang kematian, dan untuk infak-infak yang lainnya yang berhubungan dengan kesiswaan. Ini adalah kegiatan mingguan. Ini anak-anak, jadi tadi sudah kegiatan harian, kemudian kegiatan mingguan, dan juga di dalam kegiatan keagamaan ada yang sifatnya insidental. Apa itu? Ya, di sini waktu kemudian tidak terjadwal, tapi kapanpun ya sesuai dengan irama kegiatan itu sendiri. Antara lain adalah PHBI. Nah, PHBI ini ya peringatan Hari Besar Islam. Nah, ini juga dilaksanakan di madrasah ini, nanti ditangani oleh keagamaan. Jadi untuk PHBI ini pelaksanaan kegiatan antara lain adalah peringatan Maulid Nabi. Kemudian ada Isra Mi'raj, kemudian ada juga hari kurban ya. Kemudian untuk ada peringatan hari santri, juga ada manasik haji. Ada manasik haji ini juga sangat menarik, tapi untuk kelas 9 ini mudah-mudahan nanti ada. Jadi kalian juga akan tahu, nanti kelas 7 juga akan mengalami. Tapi untuk Idul Kurban untuk saat ini karena keadaan yang memang di sini sangat rawan karena ada pandemik COVID-19 ini yang kita harus bersikap sabar, sehingga kemungkinan besar untuk kurban di MTSN 1 Kudus ini yang biasanya dilaksanakan ada kemungkinan tidak dilaksanakan untuk tahun ini. Dan juga ada kegiatan-kegiatan yang lain yang sifatnya insidental juga ya, seperti melakukan atau melaksanakan istighosah begitu ya. Jadi ketika kita mau melaksanakan ulangan ataupun ujian di sini ya, PTS misalkan, penilaian tengah semester, PAS juga, penilaian akhir semester, PAT juga, penilaian akhir tahun. Jadi semua itu dari sini ada istighosah. Terkait dengan adanya istighosah ini tadi, ketika mau ujian ya, ketika mau ujian baik UMBN, UN, UMBK dan seterusnya, bermacam-macam ujian ya, terutama untuk anak-anak kelas 9. Di sini dari MTSN 1 Kudus ini, dari keagamaan juga dibudayakan, dibiasakan untuk berziarah. Ini tujuannya juga bermunajat kepada Allah, riyadhah, memohon kepada Allah supaya anak-anak Madrasah Tsanawiyah Negeri Kudus ini menjadi anak-anak yang memang berkualitas. Mudah-mudahan kalian segera dan bisa mengenal dan melaksanakan kegiatan keagamaan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kudus ini. Begitu dari seksi keagamaan, dan dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kudus yang kami sayangi dan kami banggakan. Marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita dapat bertemu biarpun di dalam suasana yang tidak menyenangkan. Anak-anakku masih di rumah sedangkan belum pernah masuk ke madrasah ini. Perkenalkanlah, saya ini nama Dwi Teguh Putrono selaku pembina OSIS Madrasah Tsanawiyah Negeri Kudus. Anak-anak yang saya sayangi, dalam kesempatan ini Pak Teguh akan menjelaskan beberapa kegiatan tentang keosisan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kudus ini. Sebagaimana biasanya, OSIS itu adalah suatu organisasi yang terdiri dari beberapa siswa yang mengikuti aktif kegiatan di madrasah ini. Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kudus ini adalah madrasah yang memang membutuhkan siswa yang terampil, berprestasi, dan kreatif untuk menciptakan siswa yang mandiri. Seperti yang ada di contoh di belakang Pak Teguh ini adalah hasil karya siswa. Maka saya mohon kepada kamu semua yang kemarin mendaftar melampirkan piagam kejuaraan, ayo tingkatkan prestasi kamu di madrasah ini. Madrasah ini sudah banyak sekali prestasi yang diraih, baik itu akademik maupun non-akademik. Ada beberapa ekstra yang ada di madrasah ini. Yang pertama, itu adalah PKS. PKS itu singkatan dari Patroli Keamanan Sekolah. PKS itu membidangi tentang bagaimana kita melatih baris berbaris, melatih upacara, dan lain sebagainya. PKS ini berlatih setiap hari Senin dan Kamis yang akan dibimbing oleh Bapak Mulisin. Ekstra yang kedua yaitu adalah jurnalistik An-Nahl. Ini setiap hari Senin kamu dapat bergabung di kegiatan ini yang akan diambil oleh Bapak Dimas SPD. Jurnalistik adalah kamu nanti akan dididik untuk bagaimana bisa menjadi reporter yang baik, membuat video yang baik, membuat vlog yang baik, sehingga menjadi baik kalau kamu akan bergabung di jurnalistik An-Nahl. Karena kakak kelas kamu kemarin sampai juara di tingkat nasional dalam lomba vlog. Yang ketiga, ini adalah pencak silat. Pencak silat akan berlatih pada hari Senin dan Sabtu yang akan diambil oleh Bapak Mas Bahtiar Kurniawan. Oh iya, kemarin Pak Teguh juga melihat piagam juara 1 pencak silat. Tingkatkan, bergabunglah di pencak silat ini. Selanjutnya adalah ada kiroah. Setiap hari Rabu akan diambil oleh Bapak Habib Rahman. Ini kiroah juga banyak sekali kita menjadi juara-juara di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi. Maka yang bersuara bagus, yang bersuara indah, marilah kembangkan di ekstra kiroah di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kudus. Selanjutnya ada kegiatan ekstra kaligrafi yang setiap hari Rabu akan berlatih, akan diambil oleh Bapak Ustadz Muslim Ahmad. Kaligrafi ini kemarin pernah juara Porseni MTS se-Jawa Tengah. Kalau besok kamu berada di madrasah sudah masuk, silahkan lihat ada di dinding-dinding pintu masuk itu ada tulisan kaligrafi yang semuanya itu dari teman-teman kamu, dari kakak kelas kamu. Berada di serbaguna, berada di aula, itu ada kaligrafi yang indah-indah yang itu dulu menjuarai di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi. Selanjutnya ada ekstrakurikuler PMR atau UKS, Palang Merah Remaja. Ini yang kamu besok kepengen cita-cita jadi dokter,
jadi perawat, maka bergabunglah. Di PMR ini setiap hari Kamis akan berlatih yang diampu oleh Ibu Sofa Rusida. Selanjutnya ada kegiatan wajib seluruhnya, baik kelas 7, 8, 9. Ini adalah kegiatan ekstra pramuka yang setiap hari Jumat itu akan dilaksanakan, yang akan dibimbing oleh Ibu Haji Siti Yahroh, Bapak Suwanto. Pramuka ini juga di Madrasah Sanawiyah Negeri Kudus ini juga sangat menonjol. Pak Teguh juga pernah jadi pembina pramuka dan pernah menjadi juara LT2, dan banyak sekali kejuaraan-kejuaraan di tingkat kecamatan, kabupaten, atau di tingkat sekolah-sekolah yang menyelenggarakan ulang tahun, maka Madrasah Sanawiyah kita ini sering menjadi juara. Selanjutnya ada menjahit. Ini wajib bagi kelas 8 putri. Menjahit setiap hari Jumat nanti akan diampu oleh Ibu Lestari. Menjahit ada di ruangan sendiri. Mesin jahitnya juga baru. Kemarin kakak-kakak kelas kamu sewaktu ada kunjungan dari Jakarta sempat dipamerkan. Banyak pujian setingkat SMP atau setingkat MTS sudah dapat membuat baju yang layak dijual di mall. Ada selanjutnya ada extra band. Ya, ini bagi kamu yang suka bermain band, silahkan kembangkan. Di band ini sangat inovatif, kreatif ini anak-anaknya. Tampil begitu hebatnya di waktu akhir usanah, tampil hebatnya di sewaktu ada kegiatan HUT madrasah atau ulang tahun madrasah ini, dan lain sebagainya. Maka silahkan bergabung pada ekstra band yang dilaksanakan hari Jumat yang diampu oleh Bapak Safrudin Munasef. Selanjutnya ada paduan suara ekstrakurikuler kita. Paduan suara ini setiap hari Sabtu akan dilaksanakan, yang akan diampu oleh Bapak Safrudin Munasef. Paduan suara sering kita tampilkan di akhir usanah. Lalu ada ekstra ensemble musik setiap hari Sabtu. Ensemble musik itu ada alat tiup, harmonika, ada piano dan sebagainya, yang akan diampu oleh Bapak Aji Pamungkas. Maka besok kelas 7 kalau memang kamu sudah masuk di madrasah ini, yang kepengen masuk di ensemble musik, silahkan bergabung. Selanjutnya ada OSN. Apa itu OSN? OSN adalah Olimpiade Sains Nasional. Ini tuh berkaitan dengan kegiatan kalau mau lomba. Biasanya di Kabupaten Kudus atau di provinsi sering mengadakan lomba-lomba OSN ini. OSN itu ada beberapa mata pelajaran. Yang pertama ada matematika yang akan diampu oleh Ibu Rosma. Lalu ada ilmu pengetahuan sosial yang akan diampu oleh Bapak Muhlisin. Lalu ada ilmu pengetahuan alam yang akan diampu oleh Ibu Sri Endang. Ada bahasa Arab yang akan diampu oleh Ibu Khoridah. Dan terakhir bahasa Inggris akan diampu oleh Ibu Nurjana. Bahkan OSN matematika ini pernah menjuarai di tingkat nasional, yaitu di kompetisi sains madrasah di tingkat nasional berada di Makassar. Kita juara 2. Dan yang paling membanggakan dari OSN ini adalah kakak kelas kamu yang baru saja lulus dari madrasah ini menjuarai matematika internasional di Hong Kong. Namanya Mas Aulia Rasif, kelas 9A. Ini sampai di Hong Kong dia jadi juara, mendapatkan medali emas. Sangat mengharumkan nama madrasah dan mengharumkan nama kabupaten, mengharumkan nama bangsa ini. Selanjutnya ada ekstrakurikuler karya ilmiah remaja atau KIR. KIR ini kemarin sudah sampai di Magelang.
kita masuk nominal finalis, alhamdulillah belum sampai juara, tapi sangat membanggakan care kita ini. Care ini akan diampu oleh Ibu Mai pada setiap hari Sabtu, ya, karya ilmiah remaja. Selanjutnya ada futsal. Futsal ini akan berlatih setiap hari Sabtu oleh Bapak Fitroh. Futsal ini kemarin kita sudah jadi juara tingkat kabupaten. Ada foto di belakang ini. Besok kalau kamu masuk silahkan, ada futsal, juara-juaranya, ada pialanya. Sangat membanggakan. Bahkan di futsal ada terbentuk supporter namanya Matsaku Squad. Ini bentuk supporter yang kalau futsal lomba mereka akan mensupport teman-temannya. Maka ayo bergabung dan berlatih di futsal ini. Yang terakhir ekstra ini adalah ada rebana. Rebana itu akan dilaksanakan setiap hari Sabtu yang diampu oleh Bu Leli. Rebana di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 ini juga sangat membanggakan, sering menjadi juara. Sekali lagi, aku selaku pembina OSIS mengharapkan anak-anak kelas 7 kalau besok masuk di madrasah ini silahkan memilih salah satu atau banyak pilihan. Tidak boleh satu, silahkan boleh satu, boleh dua ekstra yang kamu ikuti. Kalau kamu ikut ekstra, pasti bakat akan nanti berkembang di madrasah ini. Begitu anak-anak kelas 7 yang kami sayangi dan kami banggakan, sekilas tentang kegiatan ekstra yang ada di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kudus dari Pak Teguh. Terima kasih atas perhatiannya dan kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Hanafi, alumni MTSN Negeri Kudus tahun 1988. Perkenalkan, nama saya Munirul Ikhwan, biasa dipanggil Munir, alumnus MTSN Kudus tahun 99. Saya Abdurrahim MPD, alumni MTS Negeri Kudus tahun 1990. Perkenalkan, nama saya Wahyu Eko Nugroho, alumni Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kudus angkatan 2010. Perkenalkan, nama saya Hisham, saya alumni MTSN 1 Kudus tahun 2020. Kesan saya selama di MTS adalah saya bisa mendapatkan ilmu dari para guru yang sangat memotivasi dan juga menambah potensi bagi diri saya sendiri. Dan tentunya saya mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu guru yang telah mengantarkan saya, yang telah mendidik sehingga kami bisa berdiri di sini
kami bisa sukses menjadi abdi negara, yaitu yang bertugas di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal yang paling berkesan dari sekolah kita adalah kesempatan untuk menggali dan memperdalam ilmu, juga mengembangkan potensi kita dengan fasilitas dan guru-guru yang sangat menginspirasi dan memotivasi, yang saya rasakan bisa mengantarkan saya ke berbagai negara, menyelesaikan studi S1 di Al-Azhar Kairo, S2 di Leiden Belanda, dan S3 di Berlin Jerman. Pesan saya untuk adik-adikku peserta didik baru, gunakanlah kesempatan kalian untuk menuntut ilmu sebaik mungkin di MTSN 1 Kudus. Terus belajar, berkarya, buat nama MTSN 1 Kudus menjadi lebih besar lagi. Dengan begitu, apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud dengan ikhtiar dan juga doa. Yakinlah bahwa kalian bisa membawa nama diri kalian sendiri dan juga nama MTS ke kancah nasional maupun internasional. Pesan saya untuk adik-adik saya, tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus belajar, tetap semangat, jaga nama baik madrasah, bikin bangga kedua orang tua, bangsa dan negara. Adik-adik saya yang saya cintai, oleh karena itu adik-adik saya yang masih sekarang duduk belajar di bangku sekolah, baik kelas 1 sampai kelas 3, banggalah terhadap sekolah adik, banggalah terhadap alma mater adik, yaitu MTSN Kudus, MTSN Negeri Kudus. Junjung tinggi, jaga citra, jaga nama baik, karena sekolah mula sebagai ibarat kapal yang akan membawa adik-adik ke samudra kesuksesan. Belajar dari COVID-19, maka kita semuanya harus mau belajar dari peristiwa ini. Pembelajaran dilaksanakan secara daring atau online dengan memanfaatkan beberapa perangkat, yaitu dengan laptop atau mungkin Android atau gadget. Bapak Ibu guru dipaksa untuk belajar dan mengajar secara daring atau online dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang telah ditentukan. Dan kalian pun akan ikut mensukseskan itu dengan belajar dan belajar melalui daring tersebut. Orang tua kalian juga dipaksa untuk belajar menjadi guru, belajar mendampingi kalian, dan juga belajar memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Kalian akan belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Sesuai dengan pendapat Ki Hajar Dewantoro, bahwa semua orang adalah guru dan semua tempat adalah sekolah. Ayo sekalian, kalian akan selalu berinteraksi dengan lingkungan, maka lakukan 3 hal. Yang pertama, jaga jarak minimal 1 meter. Yang kedua, selalu memakai masker. Sedangkan yang ketiga, cuci tangan dengan sabun. Jangan sekali-sekali kalian menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum kalian mencuci tangan. Hanya dengan bersama-sama kita bisa melawan COVID-19. Selamat belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Semoga kalian mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, selamat bergabung dengan MTS Negeri 1 Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Anak-anakku peserta MPLM atau masa pengenalan lingkungan madrasah MTS Negeri 1 Kudus tahun pelajaran 2020-2021 yang berbahagia. 3 hari sudah kalian
mengikuti masa pengenalan lingkungan madrasah di MTSN 1 Kudus. Dan tentu saja suka duka meskipun secara jarak jauh kalian tentu sudah mulai mengenal apa itu dan apa dan siapa dan bagaimana Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kudus. Meskipun belum mengenal secara 100% karena ini bersifat menggunakan jarak jauh, menggunakan media, tidak secara langsung kalian mengenal Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kudus. Mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang, mudah-mudahan setelah COVID ini diangkat oleh Allah dan Indonesia sudah normal kembali sebagaimana yang dulu, sehingga kita bisa bertemu, bisa bertatap muka, kalian bisa mengikuti pembelajaran pendidikan di MTS Negeri 1 Kudus, dan mudah-mudahan kalian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mengikuti pembelajaran nanti di MTSN 1 Kudus. Dan oleh karena itu anak-anakku, selamat, kalian telah mengikuti masa pengenalan lingkungan Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kudus selama 3 hari ini. Untuk itu kami ucapkan terima kasih, dan juga kepada para bapak ibu dan wali siswa kelas 7 yang baru, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan juga bimbingan kepada putra-putri panjenengan yang sudah mengikuti MPLM selama 3 hari ini. Untuk itu dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, maka masa pengenalan lingkungan Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kudus untuk peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021 secara resmi kami nyatakan ditutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.